Good morning everyone. Oke, sangat bersemangat, I like it. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin mengucap syukur atas kesempatan bisa berkumpul, bisa kembali memuji menyembah Engkau, beribadah, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biar firman Tuhan yang berbicara langsung kepada kami, bukan hanya sekedar perkataan manusia, tetapi Tuhan Roh Kudus-Mu Engkau yang memberikan rema secara pribadi lepas pribadi untuk kami. Tuhan, kami berdoa agar firman Tuhan yang dibawakan dapat dibawakan dengan sederhana, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya bisa dinikmati orang-orang di sekitar kami, sehingga kami bisa menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Oke, silahkan duduk teman-teman semua. Selamat tahun baru, gua baru datang ke FLCC di minggu ini. Mohon maaf karena minggu lalu gua dijadwalkan untuk ke salah satu cabang kita. Oke, gimana tahun barunya? Bagus. Ada yang ikut Old and New? Ada? Beberapa ikut Old and New, kebanyakan tidak. Lihat tempatnya juga gue tahu tidak muat. Oke, ini kita di week yang kedua dari FRFD. Mungkin agak susah, cuman asumsi gua ini adalah artinya verified. Asumsi, tapi bisa jadi salah. Di sini kita membahas tentang identitas. Nah, tapi di week 2 ini cukup menarik karena kita nggak akan fokus sama identitas kita saja, tetapi apa yang kita bisa lakukan dengan cerita-cerita kita tentang kehidupan kita, tentang diri kita. Nah, tapi gue akan mulai dengan menunjukkan ini bukan bermaksud GR atau mau pamer, enggak ada yang bagus dari ini, tapi ini menarik perumpamaannya. Ini di depan ada yang namanya Instagram feed. Siapa yang di sini tidak punya Instagram? Karena kalau punya mungkin mayoritas punya. Berarti semuanya punya Instagram ya? Punya? Oke. Nah, ini di depan adalah Instagram feed punya gua. Oke? Enggak, gua nggak minta follow, gua hanya ingin ngasih perumpamaan, oke? Nah, ini Instagram feed gua. Oke? Lalu, gua coba bandingkan dengan beberapa Instagram feed lainnya, terutama orang-orang yang wah gitu ya. Nah, ini ada 2 perbandingan. Yang di tengah itu Instagram siapa? Bisa kelihatan nggak? Justin Bieber. Yang di kanan teman-teman, Instagramnya siapa? Taylor Swift. Ini adalah 2 orang, salah 2 dari orang yang paling banyak diikuti di Instagram. Katanya. Nah, pertanyaannya adalah, apa kesamaan dari Instagram feed Joshua Hazer dengan Instagram feed Justin Bieber dan Taylor Swift? Ada foto dirinya, ada lagi? Iya, oke, resolusinya 1350 kali berapapun itu oke, itu betul. Kadang-kadang kontennya beda, oke, betul. Ada lagi yang lain? By the way, ini gue nampilin profil ini bukan berarti menyuruh kalian juga buat follow, enggak. Bisa dilihat ya, saya tidak follow, makanya ada button di pojok kanan atas untuk follow. Artis dunia, enggak boleh follow. Ya kan? Enggak boleh. Ada satu kesamaan yang terjadi, bahkan bukan di Instagram feed Joshua Hazer dan 2 artis ini saja, tapi di hampir semua Instagram feed kita. Yaitu kesamaannya ini, jarang atau bahkan tidak ada momen-momen terendah dalam kehidupan. Benar nggak? Atau bahkan nggak usah Instagram feed deh, Insta Story yang kadaluarsa dalam 60 detik. Biasanya hal yang kita tampilkan adalah hal yang mau kita tampilkan. Benar nggak? Nggak ada tuh, ya kan? Kita waktu lagi nangis, berantem sama orang tua, story dulu bos, gitu kan? Nggak ada tuh. Atau kita mungkin di kampus dapat nilai jelek, terus kita sangat hancur gitu ya karena gue sangat mengusahakan dapat IP misalnya di atas 3, tapi dengan nilai ini
Pupuslah harapan IP 3, IP gue masuk ke kategori 2, kita tidak menunjukkan itu di Instagram. But here's the thing. If your story only includes the highlight reel, people will actually never see how God actually works. Why? Because God uses broken people. Tuhan tidak menggunakan orang yang sempurna, tapi Tuhan menggunakan manusia dengan semua ketidaksempurnaannya. Today, we will learn about letting the Holy Spirit to help us tell the parts we usually hide. Jadi kita akan belajar meminta tuntunan Roh Kudus agar kita bisa memberitahu hal-hal yang biasanya justru kita sembunyikan. Nah, biasanya kenapa kita mau menampilkan hal-hal yang kita mau tampilkan, kenapa kita tidak mau menampilkan hal-hal yang buruk, biasanya karena kita mau melindungi reputasi kita. Beberapa dari kita sadar atau enggak, kita tuh pengen punya reputasi tertentu. Misalnya, gue pengen dipandang orang cantik. Makanya semua foto, bahkan kalau bisa semua foto yang ada di HP teman gue pun, ketika ada guanya, gue harus terlihat yang terbaik. Angle-nya itu harus ke kanan 37 derajat, ya kan? Dengan agak membusungkan badan, pokoknya ada angle tertentu harus seperti itu. Kita punya reputasi atau, reputasi gue adalah anak baik, anak gereja. Wah, jadi kalaupun gue lagi main game misalnya, gue tidak akan post. Kenapa? Kurang kelihatan rohani. Nanti gue postnya waktu gue lagi baca Alkitab. Ya kan? Orang ke kafe buat nongkrong, buat nikmatin kopi. Gue ke kafe buat baca Alkitab. Jadi nanti di post ada cangkir kopinya, Alkitab. Alkitabnya pun gak cukup yang digital, yang buku. Dengan semua coret-coretan isinya. Kita semua punya reputasi yang kita mau lindungin. Dan itu bisa jadi beberapa hal yang membuat kita gak mau share hal-hal tertentu. Contoh. Misalnya habis putus. Terus kita hancur. Kita pura-pura baik-baik saja dan bilang, ya kita udah beda aja. We just grew apart. Enak banget ngomongnya. Padahal waktu udah di kamar sendirian, dia jahat gitu kan. Gua santet kali ya dia. Wadaw gitu. Di luarnya ngomongnya, we just grew apart. Atau kita punya anxiety. Atau bahkan maybe depressed. Tapi kita hanya bilang, misalnya ditanya temen nih, lu kok kelihatan lemas banget? Ya biasalah, gue lagi capek aja sama kehidupan. Okay. But I want you to know that sometimes the parts you hide are the ones God uses the most. Sometimes the parts you hide are the parts God uses the most. Gua akan ambil contoh satu di Alkitab, yaitu salah satu murid Yesus yang terkenal sekali namanya Petrus. Ada yang tahu Petrus? Tahu lah ya, itu cukup kalau kita udah menjadi orang Kristen lama, kita cukup mengenal Petrus. Petrus menyangkal Yesus di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Nanti teman-teman bisa baca. Dia menyangkal Yesus. Tetapi setelah itu, Petrus menjadi orang yang menurut gue salah satu yang paling berani untuk memberitakan Injil. Yang bahkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus secara instan gak persiapan seminggu dulu, Petrus langsung khotbah di hadapan ribuan orang dan pada saat itu 3.000 jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa bayangkan? Dari yang tadinya menyangkal Yesus,
takut diakui sebagai murid Yesus. Jadi si paling pemberani yang paling depan mengabarkan Injil. Kalau Petrus terus-menerus fokus ke hal yang atau kesalahan yang dia lakukan itu, maka dia tidak akan bisa menjadi Petrus si paling pemberani mengabarkan Injil. If Peter dwell in his mistake, he wouldn't be the Peter who preached to the thousands. Jadi hari ini kita akan menjadi hari yang cukup vulnerable. Karena seperti yang tadi gue bilang, kita mau minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa berbicara bukan hanya hal-hal yang kita mau bicarakan atau memperlihatkan hal-hal yang kita ingin perlihatkan. Tetapi juga hal-hal yang kadang kita sembunyikan. Siap belajar? Kita akan baca dari John 15. Yohanes 15. Verse 26 until 27, di depan sudah ada ayatnya. Gue akan baca ayat 26, lalu gue minta teman-teman membaca ayat 27. Ayatnya kelihatan di depan, bisa dibaca. Kalau mungkin yang agak nggak kelihatan karena agak jauh, bisa buka dari Alkitab di handphonenya. Ini dari New International Version, NIV. Oke, gue akan baca duluan ayat 26. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father. Terus dijelasin advocate ini adalah the Spirit of truth who goes out from the Father. He will testify about me. Oke, ayat 27, baca teman-teman yang baca dalam hitungan 1, 2, 3. Amen. Ada dua komponen nih di sini. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik. Ada dua komponen. Komponen pertama adalah kita perlu lihat ada kolaborasi antara Roh Kudus dan kita. So there's collaboration between the Holy Spirit and us. Kenapa? Karena kalau kita baca ayatnya dijelaskan bahwa when the advocate comes, he will testify about me. Jadi Roh Kudus akan bersaksi untuk menyatakan Yesus, tapi nggak berhenti sampai situ. Ayat 27, and you also must testify. Dan kamu juga harus bersaksi untuk Yesus. Kita menyampaikan Injil melalui perkataan dan perilaku. Roh Kudus bekerja mengubah hati. Jadi misalnya kita punya orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk berkata-kata dan berperilaku sesuai Injil sehingga Injil bisa nyata di kehidupan orang. Tetapi kita sebagai manusia tidak punya kuasa untuk mengubah seseorang. Sehingga disitulah kita perlu mengandalkan pekerjaan tangan Roh Kudus sehingga seseorang bisa berubah, membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan masuk. Ini salah satu alasan kenapa sebelum misalnya kita mulai ibadah, kita ada yang namanya doa persiapan. Ngapain doa persiapan? Kan ibadah semua udah tahu job desk-nya apa. Bisa berdoa masing-masing di rumah, tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah karena ibadah ini, iya kita persiapkan, ada bagian kita, tetapi kita mau mengandalkan pekerjaan Roh Kudus yang mengubah orang, karena kita tidak bisa mengubah orang. Makanya sebelum ibadah dimulai, kita berdoa dulu persiapan. So there's collaboration between the Holy Spirit and us. And the second thing is a command to testify. Jadi memberi kesaksian itu adalah keharusan. Gue tahu buat diaminin berat. Tetapi ini perkataan Alkitab, bukan perkataan Joshua Hezer. Ini bukan himbauan dari Gereja Bethel Indonesia World Transformation Church. But this is the Bible speaking. This is the truth. That as a Christian, you have to testify.
So giving a testimony is a must for Christians, for believers. Bukan hanya himbauan, bukan hanya sesuatu yang kalau bisa, tolong lakukan ya. Bukan gitu. Bahkan kalau kita baca di Matius 28, ayat 18 sampai 20, judul perikopnya itu adalah perintah untuk mengabarkan Injil. Perintah. Perintah. Jadi Tuhan memberikan perintah bukan himbauan. Tapi teman-teman tahu gak satu hal yang menarik? Ketika Yesus mengatakan hal ini, waktu itu Yesus lagi sama murid-muridnya ya. Terus Yesus bilang, you also must testify gitu. Pertanyaannya, Yesus tahu gak murid-murid yang gak sempurna? Tahu. Yesus tahu gak bahwa dalam beberapa waktu ke depan, Petrus tuh bakal menyangkal dia loh. Yesus tahu gak? Yesus tahu gak ini orang yang Yesus suruh kesaksian, itu kalau teman-teman baca di beberapa ayat sebelumnya, ini kemarin di Kersal Conference pun baru dibahas, ini murid-murid Yesus adalah murid-murid yang berantem, debatin siapa yang terhebat di antara mereka. Buset nih pelayan gereja ya kan, murid Yesus, mungkin gambarannya di sini tim inti Pawiryo berantem. Siapa nih yang paling hebat di antara kita? Udah dikatain tuh kalau di zaman sekarang. Di dunia perpelayanan sekarang. And yet, Jesus still asks them, hey, you must testify. Jadi perintah untuk kita bersaksi bukan didasari kehidupan kita yang sudah baik. Bukan didasari oleh kehidupan kita yang sudah sempurna. Tetapi tadi, bahwa kita sadar, ya hidup kita tidak sempurna. Tetapi dalam hidup kita ada pekerjaan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bersaksi. Dan Roh Kudus itu yang akan bekerja mengubah orang. Not us. So you don't need to be perfect to share your testimony. Ini encouragement buat teman-teman yang mungkin ragu. Aduh kalau gue bersaksi, kalau gue cerita, nanti gue dibilang orang, hidup lu aja belum bener, kenapa lu ngajak gue ke gereja? Lah hidup lu aja kayak gitu. Ini encouragement buat teman-teman bahwa you can testify. You don't need to be perfect for God to use you. Karena kalau kita nunggu kita sempurna dulu, maka justru kita tidak akan pernah bersaksi. Kita akan baca dari Wahyu 12. Konteks dulu, pasal ini itu menceritakan mengenai peperangan rohani. Jadi waktu itu ada peperangan rohani antara hashtag Team Jesus gitu ya, dengan hashtag Team Satan. Oke? Nah, lalu kita akan baca di ayat 11. Di ayat 11 ini ditulis kunci kemenangan dari Team Jesus. Apa kunci kemenangannya? Kenapa kok timnya Yesus, kubunya Yesus, kubu kerajaan Allah kok bisa menang? Nah, itu ada di Wahyu 12 ayat 11. Gua akan bacakan Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia di sini kalau teman-teman baca di ayat sebelumnya, itu adalah dikatakan bahasa yang digunakan adalah pendakwa-pendakwa. Atau kalau kita artikan, ya yang mendakwa kita itu adalah iblis, setan, si jahat, si pembohong. Dan mereka di sini adalah tim Jesus, oke? Nah, dan mereka mengalahkan dia oleh satu, darah anak domba. Oke? Jadi kita tahu bahwa ada kuasa dalam darah anak domba, darah Yesus yang tercurah untuk menebus hidup kita. Oleh karena itulah kita beroleh kemenangan. Itu yang pertama. Tapi gak berhenti sampai situ. Yang kedua, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi yang kedua adalah perkataan kesaksian. Apa yang gue ingin sampaikan di sini? There's power in your testimony.
there's power. Tuhan gak lagi bicara, oh kamu harus gini, baru kamu punya kuasanya. Enggak. When you receive Jesus, when you are redeemed, you have the power in your testimony. Even in your imperfection, even you still have a lot of flaws in you, that doesn't matter. Because God can work through you. Kalau Yesus menunggu orang-orang sempurna, maka Yesus gak mungkin ngomong, you must testify ke murid-muridnya yang pada saat itu masih penuh kesalahan. Mereka masih suka ribut. Kebayang gak Yesus udah melakukan banyak mujizat, oke? Sudah melakukan banyak, mereka udah lihat. They've seen it all. Udah lihat banyak. Tapi waktu ada pencobaan, waktu di badai, mereka masih gak percaya bahwa Yesus bisa selamatkan mereka. Meskipun mereka udah lihat semuanya. Gue kadang berharap gue bisa ada di situ jadi murid Yesus. Kerjaannya sehari-hari terkagum-kagum. Wow, Yesus bisa ngelakuin ini. 5 roti 2 ikan buat makan 5.000 orang. Orang lumpuh disembuhin tiba-tiba. Orang buta diludahin dikasih tanah sembuh. Ada ceritanya, nanti cari aja di Alkitab. Wow. Tapi mereka masih gak percaya. And yet Jesus said, you must testify. Dan di Wahyu 12 ini dijelaskan, kenapa? Ya karena ada kuasa di dalam kesaksian kita. Here's the thing, your story doesn't need to be good. Karena kadang beberapa dari kita, oke, kalaupun kita udah oke, gue tahu, gue sadar, gue mau bersaksi. Tapi ceritanya gimana ya? Gue harus cerita apa ya? Gue harus merangkai seperti apa ya? Aduh, gue gak pinter nih storytelling gitu kan. Gue harus belajar dulu nih kayaknya gitu kan. Gimana caranya? Kadang kita bingung. Nah ini encouragement kedua. Your story doesn't need to be good. It just needs to be honest. And about where God met you. Kamu gak perlu jadi pengkhotbah yang menggebu-gebu, yang luar biasa. Diundang khotbah di depan 1.000 orang untuk menyampaikan kesaksian. Kamu cukup membuat cerita yang jujur dan cerita mengenai di mana Tuhan bertemu dengan kamu. It's as simple as that. Your story doesn't need to be good. Just needs to be honest and to be about where God met you. Dan pada akhirnya gue ingin bilang, kenapa kesaksian itu kita mendorong di sermon ini, di minggu ini, kita mendorong teman-teman semua untuk bercerita. Untuk memberi kesaksian. Dimanapun teman-teman berada. Mau di kampus, di tempat magang, di gereja, di teman small group. Mungkin ada teman dekat atau keluarga yang lagi berbeban berat. Teman-teman bisa kasih kesaksian. Tapi kenapa kita mau melakukan semua itu? Because here's the thing. And here's the bottom line for today's sermon. Because your story, God's glory. Your story, God's glory. Ketika kita menceritakan cerita kita, ketika kita bukan menceritakan apa yang mungkin terdengar bagus, kita hanya jujur, kita hanya menceritakan, oke, inilah gimana Tuhan waktu itu menolong aku. Ini loh gimana waktu itu aku bertemu dengan Tuhan. When we do that, our story becomes God's glory. Karena disitulah nama Tuhan dipermuliakan, disitulah orang-orang bisa melihat, oh, turns out I'm not the only one struggling. Oh ternyata kamu walaupun orang Kristen merasakan hal yang sama ya. Aku kira sama ini orang Kristen, you're out of touch. Kalian sempurna.
Oh ternyata kalian punya anxiety juga ya. Oh ternyata kalian dapat nilai jelek juga ya. Oh ternyata kalian bisa gagal juga ya. Karena ini hal buruk yang terjadi ketika kita banyak banget memikirkan reputasi kita. Kita banyak banget filter hal-hal yang kita mau share. People begin to see that they're the only one struggling. Duh kayak di dunia ini gua doang deh yang punya masalah ini. Yang lain, buset, hidupnya happy-happy banget ya. Padahal mungkin ketika kita menceritakan cerita kita ke teman-teman kita yang itu, mereka jadi sadar bahwa ada juru selamat. Your story, God's glory. Berikutnya pertanyaan, how can we testify? Oke deh, kita udah punya semuanya. Tapi gue mau dong ada cara praktis. Gimana sih gue bisa bersaksi? Apa yang harus gue katakan? Nah ini ada framework yang gue berharap bisa membantu kita semua. A very simple framework. Ada 3 tahapan gitu ya. Sangat amat gampang. Dan ini pun Pak Wiryo pernah ajarin. Oke. Yang pertama adalah before. Atau bisa before ini menggambarkan one never post moment. Apa hal yang sama ini kamu sembunyikan, orang-orang lain mungkin gak tahu struggle kamu, kesulitan yang kamu hadapin. Yang kedua adalah God. Bagaimana waktu Tuhan menjamah kamu, menyentuh hati kamu? How God met you? What you learn? Apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu bersama dengan Tuhan? Itu yang kedua. Yang ketiga, now. Apa yang berubah sekarang? The change you experience. Gampang banget kan? Before. Misalnya, dulu aku gak pernah bisa terima kalau nilaiku jelek. Seakan-akan aku orang paling bodoh. Karena selama ini orang tuaku menghargai aku hanya ketika aku dapat nilai bagus. Elemen pertama. Elemen kedua, God. Tapi di series verified, asik. Aku belajar bahwa identitasku itu tidak ditentukan dari nilaiku di kampus. Bahwa Yesus mengasihi aku. Kemarin Venuela bilang gimana? Despite my performance, I am loved. Itu elemen kedua, God. Elemen yang ketiga, now. So now, I study hard, not to get good grades. Bukan hanya untuk nilai yang bagus. Tapi lebih karena aku mau memberikan yang terbaik. Dan ketika dapat nilai jelek, I can be more comfortable in that position. Because I know I am loved. Simpel kan? Contoh lain. Dulu, aku gak pernah bisa keluar dari, you name it. Every addiction you can imagine. And then God, lalu waktu datang ke Prede, somehow semua lagu yang dinyanyikan, semua kesaksian teman-teman di situ, it touched my heart. I cried so badly. Dan di situ aku menemukan Tuhan. Elemen terakhir, now. Now, I can say I'm still struggling. Tapi setiap hari ada harapan baru buat aku lepas dari addiction ini. Simple, right? Ini 3 framework yang kita bisa gunakan untuk bersaksi. Nah, permasalahan berikutnya, mungkin ada orang-orang yang merasa, oke, aku bisa merangkai ceritanya, aku udah punya ceritanya, but I don't have the courage. Takut banget bro ngomong ke temen gue atau siapa gitu. Nanti gue dirajam batu gimana? Nanti gue dijauhin temen gue. Oke,
Nah, untuk hal ini ada 2 hal yang kita bisa lakukan. Oke? Yang pertama, pray and ask the Holy Spirit for boldness and timing. Kita minta kepada Roh Kudus. Kita doa, Tuhan kan yang suruh aku untuk bersaksi, aku mau bersaksi, aku udah punya ceritanya, tapi Tuhan yang tahu aku tuh gak berani. Tuhan boleh tolong gak bantu. Roh Kudus tolong berikan keberanian. Pray. Nah yang kedua, keberanian itu bisa dilatih. Kalau orang gak pernah bisa berenang, terus tiba-tiba diikutin kompetisi renang, takut gak orang ini? Takut lah, jangankan finish, yang ada gue tenggelam. Tapi yang dia bisa lakukan adalah dia latihan. Gak usah kompetisi renang dulu, bisa ikut les berenang dulu aja. Hal yang sama, kalau teman-teman belum punya keberanian, bisa melatih dari small group atau ke small group leader. Coba ceritain pengalaman, latihan. Last, I want to say, one of the reason why discernment matters, kenapa firman Tuhan ini penting. Karena dalam perkembangan gitu ya, dulu waktu kecil mungkin kita gak terlalu mikirin, tapi mulai kita remaja, kita mulai menyadari banyak hal. Dan salah satu hal ini yang terjadi sama diri gue sendiri. Gue mulai menjadikan beberapa hal itu sebagai identitas gue. Terutama beberapa hal di luar Yesus. Pencapaian gue, and so on, and so on, and so on. Tanpa gue sadari sebenarnya hal itu menghambat gue untuk memberikan kesaksian yang benar, yang jujur. Kenapa? Karena semua mau dipolish agar terlihat bagus. Nah yang terakhir yang gue ingin katakan adalah, do you know that your reputation is not your savior? Jesus is. So we can have the comfort bahwa kita gak perlu peduli sama reputasi, kalaupun kita difitnah, diinjek-injek orang, that's fine. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan reputasi kita, tapi Yesus. So it's okay, it's okay. Kalau ternyata waktu aku cerita kayak gini, waktu aku be vulnerable, aku ceritain beberapa masalah, kok orang-orang berubah ya terhadap aku. That's okay. Your savior is not your reputation. It's okay. It's okay. Karena Yesus yang merupakan penyelamat kita, bukan reputasi. Amin. Amin. Gua undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa, lalu masuk ke small group setelah ini. Di small group, gue berharap kita semua bisa bersama-sama melatih hal ini. Menceritakan bukan hal-hal yang hebat. Karena terkadang kita terlalu terpaku sama hal yang hebat, sama hal yang baik. Padahal cerita jujur yang kita punya bisa jadi cerita itulah yang ditunggu oleh orang-orang. Bukan cerita kehebatan. Cerita kehebatan udah ada di mana-mana. Tinggal buka Instagram, semua orang ceritain kehebatan mereka. Nah setelah kita cerita, gue berdoa kita bisa memiliki keberanian. Untuk kita menceritakan hal itu keluar, bukan hanya di dalam. Sehingga apa? Tahun ini kita ada di tahun amanat agung. Gue benar-benar berdoa biar kita bisa mengalami tahun ini. Biar kita bisa menjadi saksi Kristus, menceritakan kesaksian kita ke orang-orang di luar sana. Because they need Savior. We already have one. Why don't we share it? So that our friends and family can also have an everlasting life. Amen.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh belajar bahwa kesaksian kami punya kuasa. Dan bahkan Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami tidak perlu sempurna terlebih dahulu untuk kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin bersatu hati berdoa Tuhan. Biarlah di tempat ini ada cerita-cerita yang bisa keluar Tuhan. And the Holy Spirit, we pray for holy boldness. Kami berdoa untuk keberanian yang daripadamu. Sehingga ketika kita bertemu Tuhan, teman-teman di sekitar, Tuhan, kami bisa menjadi saksi-Mu, kami bisa bersaksi. Bagaimana Tuhan menyentuh hidup kami, bagaimana Tuhan mengubah hidup kami. Tuhan, kami rindu Tuhan di tahun 2026, di tahun amanat agung. Tema ini bukan hanya menjadi sekedar tema tahunan, tetapi merupakan suatu pengalaman kehidupan yang kami alami Tuhan. Kami benar-benar melihat bahwa ada teman-teman kami di kampus diselamatkan. Kami melihat ada keluarga kami diselamatkan. Kami melihat ada orang-orang di sekitar kami diselamatkan. Kami rindu Tuhan, dan kami juga ingin Kau yang memakai kami Tuhan. Kami ingin bekerja sama dengan Roh Kudus, karena kami juga percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang akan mengubah hati setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk sesi small group. Biarlah ada keterbukaan, biarlah ada pemulihan, biarlah ada Yesus di tengah-tengah small group. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan, kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ditempatkan di Indonesia. Kami percaya itu bukan suatu kebetulan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk negara kami. Kami ucapkan berkat-Mu Tuhan, kami ucapkan damai sejahtera atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan damai sejahtera-Mu untuk Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, dari paling atas sampai yang ke paling bawah. Biarlah ada roh takut akan Tuhan di sana. Kami percaya pemulihan akan terjadi di bangsa ini. Kami akan melihat pertobatan terjadi di bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami, GBI World Transformation Church. Kami mengucap syukur Tuhan atas gereja yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan terus rencana-Mu, itulah yang terjadi di gereja ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu, pemimpin-pemimpin di tempat ini. Sehingga kami hanya melangkah sesuai dengan arahan-Mu. Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang berkati, lindungi Tuhan gereja ini. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa, kami ingin melihat ada suatu tempat yang lebih besar lagi Tuhan, untuk menampung jiwa-jiwa yang lebih banyak. Kami berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan yang baru. Kami yakin dan percaya bahwa izin akan segera keluar dan pembangunan bisa cepat dilaksanakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas ibadah yang boleh berlangsung. Kami selalu mengucap syukur Tuhan. We will never take this service for granted. Thank you Jesus. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami ingin mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaan, sekolah, kuliah, pendidikan, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan yang akan buat berhasil. Diberkatilah ketika engkau masuk dan diberkatilah ketika engkau keluar. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjadikan engkau terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkanmu. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Happy Sunday. God bless you. Silakan masuk ke dalam small group masing-masing.